Putusan kemarin sudah putus tanggal 22 Desember ya 2020. Beliau resmi bercerai, dan akhirnya almarhum meninggal dunia pada saat setelah 14 hari ya, 14 hari itu dia almarhum meninggal. Setelah itu ya udah, artinya memang perceraian itu sudah selesai dan tidak ada lagi upaya hukum, clear artinya untuk masalah itunya. Nah, sebelum melakukan banding, beliau ini udah meninggal. Nah, setelah dia meninggal artinya kan sudah ingkrah putusan itu. Nah, artinya dalam batas waktu yang masih ditentukan dalam undang-undang itu, apakah itu masih dalam status meninggal karena perceraian ataukah meninggal karena putusnya perceraian itu akibat dari putus cerai itu dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan negara. Kalau putusannya itu ya bicara sahnya sudah sah secara undang-undang dan secara agama. Artinya secara negaranya sudah sah, ya secara agamanya pun cerainya putus karena kematian. Nah, akibat dari itu kan clear urusannya, tidak ada lagi upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan ketika si prinsipalnya meninggal. Kalau sampai hari ini mengenai harta gono gini itu belum disinggung-singgung. Cuman ya kemarin ini kan masing-masing punya ahli waris, saya katakan itu ahli waris. Ahli warisnya ini dalam satu rangkaian itu semuanya sah. Kalau memang harus diinikan, akan tetapi sahnya yang mana dulu nih? Kalau bicara kematian, kemarin sudah tercatat kematian itu almarhum itu kakaknya di alamat Sunter. Artinya tidak ada kakak-kakak yang lain kartu keluarga itu. Itu yang harus dipahami kan. Nah, ketika kakaknya ada alamat di klan kami, yaitu Teni Tatalia, artinya yang sah secara hukumnya adalah dia sebagai ahli waris dan anaknya. Bagaimanapun ini ada pernah ikatan hubungan karena pernikahan itu tercatat dan tidak bisa kita pungkiri dong, sudah ada sidangnya selama ini berjalan dan publik juga mengetahui bahwa proses persidangan itu sudah dilalui, mekanismenya sudah kita lakukan. Artinya tidak ada yang kita karang-karang, tidak ada kita sembunyikan itu. Nah, artinya dari situ nanti kalau kita bicara harta, nanti di situ dapat kita dalilkan bahwa memang adalah si anaknya Tenita ini adalah ahli waris yang masih dalam satu kesatuan tidak terpisahkan karena berdasarkan aturan hukumnya seperti itu ya. Kemarin itu kan kita kan belum menyampaikan untuk mengenai masalah harta gono gini karena almarhum ini kan kedua meninggal. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan langkah-langkah yang baik, dengan cara yang baik, bisa seperti itu. Artinya semua ini harus beriring seiring waktu dengan saling memberi kesempatan yang baik, memberi silaturahmi yang baik. Kalau memang tidak ada jalan itikat baik, ya pasti akan timbul hal-hal hukum baru. Pasti sebab akibat intinya seperti itu. Kalau bicara menanggapi itu ya karena semua ini kan sebenarnya para ahli waris. Kalau saya terhitung dari tanggal pernikahan. Tanggal pernikahannya Teni Tatalia tanggal kapan? Apa yang dia dapatkan itu menjadi harta dia, termasuk juga tanggal pernikahan dari si istri yang pertama. Artinya memang mereka sama-sama mempunyai hak. Cuman hak ini harus dipahami dulu, hak yang mana, harta yang mana. Kecuali harta bawaan atau apapun itu tidak bisa untuk kita jadikan harta bersama. Jadi harus terpisah konteksnya dan harus kita pahami masing-masing. Jadi artinya kita minta juga para pihak yang tidak paham jangan sampai memberikan keterangan yang tidak bersesuaian nantinya. Karena ini bicara hukum, ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Undang-undang perkawinan dengan kompilasi hukum Islam. Nah, ketika itu sudah kita bicarakan itu semuanya punya hak. Haknya apa? Hak harta bersama, harta gono gini tadi kan harta waris apa segala macam bisa untuk kita ungkapkan nantinya di dalam persoalan hukumnya. Nah, kalau itu kita belum bisa karena kita belum tahu apa yang harus kita inikan, harta-harta mana yang harus dijadikan ini termasuk objek dari bagian dari anaknya. Kalau untuk harta sih insya Allah ya, Tenita mungkin Bunda Nita dia punya
itu, dan dia tahulah mana yang selama perkawinan ini yang dia dapatkan. Dan kita juga jangan sampai ada isu-isu miring ya, mengenai bahwa Teh Nita Thalia itu mungkin sejak perceraian kemarin itu kita mengulas ke sana ada pihak ketiga atau apapun itu tidak benar. Karena beliau ini sekarang lagi sibuk mengurusi anaknya, mengurusi usahanya yang baru sekarang, PT Global Pro itu. Nah, Thalia Global Pro. Nah, Thalia Global Pro ini artinya dia membuka usahanya yang baru, dia lebih fokus ke situ. Nah, artinya tidak ada urusan dengan akan menikah lagi seperti itu. Yang penting kita doakan yang terbaik buat beliau seperti itu. Kalau sampai hari ini sudah ada ya sedikit selentingan yang saya dengar ya dari Teh Nita Thalianya sendiri. Cuman saya belum berani membukanya karena nanti takut salah paham. Salah paham ini kan banyak fatalnya, akibatnya nanti ketika saya berbicara di media nanti takutnya ada salah, ada kekurangan, ada kelebihan saya berbicara. Nah, nanti kita ikuti aja perkembangan selanjutnya. Karena bagaimanapun anak dan Teh Nita Thalia sendiri walaupun sudah berpisah, tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, mereka tetap memiliki rasa kehilangan. Ya, rasa kehilangan itu yang namanya kita pernah hidup sama-sama kan pasti ada. Apalagi anaknya. Kita kasihan sekali psikis anaknya. Kita minta, udahlah, ini almarhum sudah meninggal. Nggak usah lagi diungkit-ungkit persoalan yang sudah selesai. Artinya kita minta dari pihak sana pun nggak usah membicarakan bahwa Teh Nita punya pihak ketiga sebelum proses ini seperti itu. Coba kita mawas diri, kita melihat diri kita, apakah yang kita sampaikan itu berdasarkan hukum atau tidak. Yang menyampaikan itu juga harus paham dia punya dasar hukum tidak. Kalau dia bukan sebagai kuasa hukumnya Pak Rudi, tidak usah berbicara seperti itu. Saya rasa seperti itu. Karena dia bukan pengacaranya Pak Rudi almarhum. Saya paham pengacaranya Pak Rudi siapa. Jadi semuanya harus berdasarkan hukum. Dan hati-hati, ini kasihan psikis anaknya. Jadi anaknya itu setelah melihat berita itu, psikis anaknya jadi terganggu. Karena apa? Ini kasihan papa katanya. Kok papa sudah meninggal, masih dikeluarkan terus berita itu. Nah, jadi saya hari ini sebagai kuasa hukum Teh Nita Thalia menyampaikan ini, udah kita nggak usah lagi membahas tentang masalah almarhum. Nah, kalau memang nanti beliau punya hak untuk diberi kuasa baru dalam hal baru, memberikan masalah harta atau apa, ya silakan. Tapi tidak ada hubungannya dengan klien kami. Kalau isu itu kan hanya isu. Ya sebenarnya Teh Nita Thalia keberatan sekali ya kalau untuk isu itu ya. Karena Teh Nita Thalia sendiri tidak benar kalau hutang-hutang Pak Rudi itu membiayai Teh Nita. Akibat dari situ Teh Nitanya ya gimana ya, ngerasa kok jadi begini setelah almarhum meninggal. Sedangkan beliau sama sekali tidak tahu kalau utang itu Teh Nita tahu mengenai masalah ada hutang karena biaya dia, biaya hidup dia. Jadi nggak dibenarkan. Teh Nita sendiri itu menolak, artinya pemberitaan yang isu-isu itu yang terjadi menolak dengan tegas bahwa tidak ada klien kami menyatakan bahwa Teh Nita Thalia dalam hal ini menjadi beban Pak Rudi semasa hidupnya sampai meninggalkan hutang. Karena semua itu Teh Nita Thalia itu banyakkan endorse. Masalah kecantikannya, masalah dalam aktivitas dia, segala sesuatunya itu sudah ada dana yang diperoleh dari manajemen sebelumnya. Ya, kita sampai saat ini belum bisa untuk membuat suatu kesimpulan karena di sini kita masih melihat itikat baik dari sisi pihak keluarganya almarhum ya. Artinya di sini sama-sama keluarga. Ini keluarga besar yang harusnya mereka duduk bersama. Jangan ada ego lagi. Mari kita duduk bersama karena bagaimanapun ini satu keluarga, masing-masing punya anak. Ayo kita duduk bersama, kita selesaikan sama-sama. Udah gak usah lagi cari siapa benar siapa salah. Karena ini masa sudah selesai.
Lebih baik kita duduk bersama, ayo kita bicarakan baik-baik. Musyawarah mufakat. Lebih baik seperti itu. Jadi udah 1 minggu yang lalu ada akun palsu YouTube yang memberikan konten seolah-olah Teh Nita Thalia dengan 3 lagu, yaitu pertama lagu yang terbarunya. Sedangkan lagu yang terbarunya ini yang diluncurkan oleh Thalia Global Pro ini baru hari ini launchingnya untuk seluruh radio dan YouTube-nya. Tapi seminggu yang lalu sudah ada yang upload beredar. Nah, kita minta, saya sebagai kuasa hukumnya mengutuk dengan keras pelaku tersebut agar segera untuk menghapus akun itu sebelum kami mengambil langkah hukum. Karena ini sudah melawan dari perbuatan melawan hukum yang mana sudah merugikan orang lain, merugikan penciptanya, merugikan pelaku usahanya, termasuk artisnya di sini kan. Nah, jelas itu sudah melawan dari undang-undang hak cipta itu sendiri dan pembohongan publik. Karena apa? Identitas palsu yang dia pakai. Jadi untuk itu kita minta siapapun itu agar segera menghapus akun YouTube itu. Kita lagi menelusuri itu dari Kominfo juga, kita sudah mulai melacak. Artinya apabila tidak dilakukan itu kita akan tahu siapa pelakunya. Dengan seperti ini kita menyampaikan penyampaian ini termasuk teguran baik secara tersirat maupun tersurat. Ini sudah menyampaikan secara teguran. Artinya somasi? Ya, artinya kita sudah menyampaikan kepada pihak yang melakukan ini agar segera untuk melakukan perbuatan itu dihentikan. Karena merugikan Thalia Global Pro, merugikan karyawan, yang merugikan semuanya lah. Untuk ini agar segera dihapus.